Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifan Pratama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan pengembangan manusia adalah konsep yang sering dibahas dalam berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, psikologi, sosiologi, dan pendidikan. Berikut adalah penjelasan mengenai kedua aspek tersebut. Hakikat manusia merujuk pada esensi atau sifat dasar manusia membuat berbeda dari makhluk lain. Beberapa aspek penting dari hakikat manusia meliputi yang pertama kesadaran diri, rasionalitas, moralitas, dan kreativitas, serta sosialitas. Yang kedua, pengembangan manusia merujuk pada proses pertumbuhan dan perubahan yang dialami individu sepanjang hidup. Ini melibatkan berbagai aspek seperti fisik, mental, emosional, dan sosial. Beberapa faktor penting dalam pengembangan manusia meliputi pendidikan, pengalaman hidup, lingkungan sosial, kesehatan, serta pengaruh budaya. Pengembangan manusia seringkali dilihat sebagai proses umur hidup yang berkelanjutan, di mana individu terus belajar dan berkembang sesuai dengan pemahaman dalam diri dan lingkungan. Tujuan akhir dari pengembangan manusia adalah mencapai potensi penuh individu dan hidup yang bermakna serta produktif. Yang kedua, landasan pendidikan merupakan dasar-dasar yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pendidikan. Landasan ini mencakup berbagai aspek yang saling terkait dan mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Berikut adalah beberapa landasan utama pendidikan. Yang pertama adalah landasan filosofis, landasan psikologis, landasan sosiologis, landasan kultural, dan landasan ekonomi, serta landasan yuridis. Dan yang ketujuh juga ada landasan ilmiah dan teknologis. Dengan memahami dan menerapkan berbagai landasan pendidikan ini, diharapkan sistem pendidikan dapat berkembang secara komparatif dan holistik, serta mampu memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat di era globalisasi. Yang ketiga, asas pendidikan adalah prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggara dan pelaksanaan pendidikan. Asas ini membantu memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Berikut adalah beberapa asas pendidikan yang umum diakui. Yang pertama, asas kemanusiaan humanisme. Asas ini menekankan pentingnya menghargai martabat dan potensi setiap individu sebagai manusia. Yang kedua, asas demokrasi. Asas demokrasi dalam pendidikan mengharuskan adanya keterlibatan semua pihak dalam proses pendidikan, termasuk siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Proses pendidikan harus transparan, partipatif, dan memberikan ruang bagi dialog dan perbedaan pendapat. Yang ketiga, asas kesetaraan. Asas ini menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan kesempatan pendidikan. Dan juga yang keempat adalah asas kebebasan, yaitu asas kebebasan dalam pendidikan memberikan ruang bagi individu untuk mengembangkan potensi diri secara mandiri. Siswa diberikan kebebasan untuk berpikir kritis, berkreasi, dan memilih jalur pendidikan yang sesuai dengan minat dan bakat hidup yang tidak berhenti setelah lulus dari sekolah formal. Asas keberlanjutan menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat untuk menghadapi perubahan dan tantangan zaman. Asas keadilan memberikan perlakuan yang adil kepada semua peserta didik dan dalam hal pemberian kesempatan belajar. Yang asas ketujuh, asas keterpaduan. Pentingnya integrasi antara berbagai aspek pendidikan seperti aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Yang kedelapan, asas revelasi menuntut agar pendidikan selalu disesuaikan dengan kebutuhan individu dan tuntutan masyarakat. Dan yang kesembilan, asas efisiensi dan efektivitas. Secara efisien dan efektivitas ini menekankan penggunaan sumber daya, waktu, tenaga, dan dana. Asas lingkungan hidup. Pendidikan harus mempromosikan kesadaran dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ke-11, asas kultural. Asas kultural mengakui pentingnya budaya dalam pendidikan. Dengan menerapkan asas-asas ini diharapkan peserta sistem pendidikan dapat berfungsi secara optimal dan mengembangkan individu yang tidak hanya cerdas serta intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik serta mampu berkontribusi positif dalam masyarakat. Yang terakhir adalah perkiraan dan antisipasi masyarakat masa depan. Mencakup berbagai aspek seperti perkembangan teknologi, perubahan teknologi, tren ekonomi, dan dinamika sosial. Berikut adalah beberapa perkiraan antisipasi utama dan tentang masyarakat di masa depan. Yang pertama, perkembangan teknologi, yaitu revolusi industri keempat, otomatisasi pekerjaan,
pendidikan digital. Yang pertama, teknologi seperti penjurusan buatan AI, Internet of Thinking, blockchain, dan robotik. Yang kedua yaitu banyaknya pekerjaan rutin akan digantikan oleh mesin dan AI. Dan yang ketiga adalah pembelajaran online dan penggunaan teknologi dalam pendidikan akan semakin meluas. Yang kedua, perubahan demografis yaitu penuaan populasi banyak negara akan menghadapi populasi yang menua. Urbanisasi proses ini akan terus berkelanjutan dengan lebih banyak yang tinggal di kota besar. Ini akan menuntut pembangunan infrastruktur yang lebih baik. Imigrasi, mobilitas manusia akan meningkat baik karena pencapaian peluang ekonomi. Dan yang ketiga adalah tren ekonomi. Ekonomi digital, pertumbuhan ekonomi digital akan semakin dominan dengan perdagangan elektronik, layanan berbasis aplikasi, dan mata uang digital menjadi bagian penting dari ekonomi global. Ketidaksetaraan ekonomi, kesenjangan antara yang kaya dan miskin mungkin akan meningkat jika tidak ada kebijakan yang efektif. Yang pekerjaan jarak jauh, tren pekerja jarak jauh ini akan terus berkembang dan mengubah diri mereka tempat kerja dan keseimbangan kehidupan kerja. Yang keempat, dinamika sosial, ada pergeseran nilai dan norma, kesadaran lingkungan dan pendidikan dan keterampilan. Yang kelima, kesehatan dan kesejahteraan, yaitu peningkatan harapan hidup, kesehatan mental, penyakit global. Dan yang keenam adalah tantangan global, yang itu perubahan iklim, keamanan konflik, dan inovasi sosial. Antisipasi dan tindakan untuk menghadapi perkembangan tersebut yaitu ada pengembangan kebijakan inklusif, investasi dalam pendidikan dan keterampilan, perencanaan urban yang berkelanjutan, sistem kesehatan yang tangguh, kolaborasi global. Yang terakhir adalah pengertian lingkungan, yaitu lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar jadi yang dapat mempengaruhi dan dalam perkembangan mereka. Ini mencakup semua faktor eksternal yang dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk faktor fisik, sosial, budaya, dan fisiologi. Fungsi lingkungan pendidikan yaitu menyediakan fasilitas pembelajaran, menciptakan suasana yang kondusif, membentuk karakter dan nilai, mengembangkan keterampilan sosial, memberikan pengalaman belajar yang beragam. Jenis-jenis lingkungan yaitu lingkungan keluarga non formal, lingkungan sekolah formal, lingkungan masyarakat non formal. Lingkungan pendidikan berdasarkan karakteristik yaitu lingkungan fisik, lingkungan sosial, lingkungan psikologi, lingkungan budaya. Yang pertama, lingkungan fisik. Kondisi fisik sekolah seperti bangunan, ruang kelas, peralatan belajar, kebersihan, dan kenyamanan. Penataan ruang yang baik akan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Yang kedua itu hubungan antara siswa guru, yaitu lingkungan sosial. Interaksi sosial itu dapat hubungan antara siswa dan guru, staf sekolah, dan orang tua yang mempengaruhi suasana belajar. Selanjutnya, dukungan sosial, bentuk dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan komunitas. Ketiga, lingkungan psikologis yaitu kondisi emosional, atmosfer emosional di dalam kelas dan sekolah, termasuk rasa aman, rasa dihargai, dan dukungan emosional dari guru dan teman sebaya. Motivasi dan disiplin, strategi untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dan menjaga disiplin yang positif. Yang keempat, lingkungan budaya, yaitu ada nilai dan norma. Pengaruh nilai-nilai budaya dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat yang dapat membentuk sikap dan perilaku. Kegiatan budaya, kegiatan yang mengenalkan siswa pada warisan budaya dan tradisi lokal. Kesimpulannya adalah lingkungan pendidikan adalah komponen penting yang mempengaruhi proses pembelajaran perkembangan peserta didik dengan memahami pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Para pendidik, jenis-jenis lingkungan pendidikan, dan orang tua dapat menciptakan kondisi yang optimal untuk mendukung perkembangan holistik anak-anak. Oleh karena itu, semua harus bekerja sama dengan baik demi menciptakan pendidikan yang bagus. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera.